Satu, hikmat yang berbuah keadilan itu, saudara, itu berasal dari Tuhan. Kedua, hikmat yang berbuah keadilan itu mesti menginformasikan dengan benar. Ketiga, hikmat yang berbuah keadilan itu bukan saja menginformasikan, tetapi merendahkan diri untuk mendengarkan dan mempelajari dengan baik. Empat, hikmat yang berbuah keadilan itu akan menggunakan, Tuhan luar biasa ini, hikmat yang membuahkan keadilan itu akan menggunakan metode untuk mendeteksi kebohongan. Kelima, hikmat yang berbuah keadilan itu sangat memperhitungkan nilai dan penghargaan kepada kemanusiaan. Enam, hikmat yang berbuah keadilan itu berpihak pada kehidupan, bukan pada kematian. Tujuh, hikmat yang berbuah keadilan itu menghasilkan orang yang dikenang sepanjang masa sebagai orang berhikmat dan bertindak dengan tepat. Saudara-saudara, lalu apa pesannya bagi kita sesuai dengan tema kita hari ini? Kebijaksanaan berbuah keadilan. Sekali lagi diharapkan pulang dari sini kita semua telah bertindak bijaksana. Dan kemudian kita menghasilkan keadilan. Keadilan itu salah satu tanda kerajaan Allah. Jadi kalau sudah di rumah tangga itu adil-adil, itu tanda kerajaan Allah sudah di situ toh. Paling tidak kalau bunuh ayam, nah bagi itu daging merata. Dan sampai bapak dapat dia pun dada dan paha, anak hanya dapat dia pun kuku dan leher. Baru mama tambahkan yang ini bapak punya ayam kesayangan. Ada isap-isap itu kuku enak, itu kalau tambah kete enak. Itu nanti pulang tidak begitu lagi di rumah karena sudah adil. Mungkin mama akan potong itu ayam dengan cara ukur duluan dia punya dada tuh berapa senti, mungkin 20 senti, anak ada 5 bagi 4 senti. Jadinya adil sekali. Dia akan seperti itu. Baik, yang harus kita lakukan. Satu, hikmat yang berbuah keadilan itu, saudara, itu berasal dari Tuhan. Dia berasal dari Tuhan. Tidak sekolah untuk dapat hikmat. Pintar sekalipun itu belum tentu berhikmat. Hikmat itu Tuhan anugerahkan. Dan sebagaimana kisah tadi tentang Salomo, itu dimungkinkan bagi mereka yang berharap kepada Tuhan dan merasa diri kurang pengalaman, kurang bisa, kurang tahu. Dia butuh sesuatu untuk memimpin dengan benar, dan kepada mereka yang seperti itulah Tuhan anugerahkan hikmat. Jadi kalau saudara-saudara rasa sudah terlalu penuh, sesak, tidak bisa lagi, itu susah. Kecuali kau rasa, saya ini masih kurang sedikit saja pengalaman dan tidak bisa. Jadi taruh duluan paling pertama. Hikmat itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang anugerahkan, supaya kemudian kita tahu bahwa itu bagian dari apa yang Tuhan berikan dan melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan mau. Karena hikmat itu Tuhan yang kasih. Itu di bagian pertama. Itu standar sekali. Kedua, hikmat yang berbuah keadilan itu mesti menginformasikan dengan benar. Perempuan pertama yang melaporkan itu tidak berhikmat. Dia bikin penyesatan informasi. Dia tahu sebuah kejadian tapi dia bikin informasi sesat. Itu tidak ada hikmat. Kalau tahu sesuatu itu informasikan dengan benar, itu berhikmat. Jangan kasih putus-putus itu informasi, nanti sebentar ketika orang merangkainya jadi gambaran yang salah tentang sebuah keadaan. Ibu yang pertama itu telah menginformasikan dengan salah. Kalau saudara dan saya dari seorang informan, informasi itu mesti benar. Masalahnya tidak ada saksi di antara dua itu. Jadi kalau informasi yang kita berikan salah, selanjutnya akan salah.
hasilnya akan salah. Tidak mungkin ada keadilan di balik informasi yang salah. Tetapi sekaligus mendorong saya dan saudara, kalau mau supaya kebijaksanaan itu kemudian berbuah keadilan, tahu sesuatu yang benar, omong. Banyak orang tahu tapi belum tentu omong. Nah, sekira begitu. Itu bijaksana. Ada tempat untuk bicara, tetapi dengan informasi yang benar. Berulang-ulang kali saya bilang, Tuhan menciptakan manusia itu ada 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Ada banyak hal di dalamnya, tapi salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengarkan ulang-ulang, pastikan dan bicara 1 kali. Karena di zaman ini ada orang yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Jadi kalau mau bijaksana, berhikmat dan ada keadilan, lihat, informasikan dengan benar. Bagian kedua, saya percaya roh Tuhan yang ada di dalam kita memberikan hikmat itu memampukan bukan saja Salomo, tapi memampukan kita semua untuk bisa melakukan hal yang sama, menginformasikan dengan benar. Tapi kita koma sedikit di situ dulu, karena ada persoalan etika di situ. Etika itu selalu berurusan dengan waktu tahu sesuatu itu benar kok salah. Sudah tahu dia benar kok salah, dia naik sedikit, penting atau tidak penting. Sudah tahu itu penting atau tidak penting, naik sedikit, caranya betul atau tidak. Yang keempat yang paling tinggi itu adalah menguntungkan siapa, menguntungkan saya atau menguntungkan banyak orang. Jadi mau kasih tahu dia yang benar, orang berhikmat butuh tahu itu amat. Oh, ini sudah benar. Tapi penting kok tidak penting. Dan sampai itu tidak penting, tapi butuh orang bikin-bikin penting. Caranya betul atau tidak? Menunjuk etika ini. Saudara bayangkan kalau saya pernah bilang kalau kita ibadah begini ada anjing jalan lewat di sini, kan kita terganggu toh. Semua orang pasti tidak suka untuk ini anjing ada di sini. Yang berhikmat itu dia berpikir bagaimana supaya usir ini anjing tapi tidak mengganggu ibadah toh. Tidak berpikir, siapa tuh anjing itu? Macam kayak dipuntuan saja lagi, kan tanpa masalah. Jadi memang itu sudah tahu benar saja di cara mesti diperhitungkan di mana. Dari kebijaksanaan yang kemudian jadi adil itu begitu. Kedua. Ketiga, hikmat yang berbuah keadilan itu bukan saja menginformasikan, tetapi merendahkan diri untuk mendengarkan dan mempelajari dengan baik. Itu kisah tadi sebenarnya yang begitu. Siapa bisa lawan Salomo? Tapi Salomo pun kehebatan itu adalah kerendahan hati untuk pasang telinga. Kau dengar dulu. Biasanya pertengkaran, perkelahian dalam rumah tangga itu terjadi karena tidak suka mendengar. Yang satu itu dia omong, yang satu belum putus omong dia sudah tidak bisa begitu. Nah itu yang bertengkar. Saudara-saudara, saya dengan Ibu Pendeta itu kami dua baru menikah kira-kira 15 tahun. Pacaran 10 tahun. Jadi kami dua berhubungan 25 tahun. Dia anak bungsu, saya juga anak bungsu. Yang membedakan itu adalah saya besar di Soe, dia besar di Timor Leste. Kami dua sama-sama ingin memenangkan pertarungan. Tapi sekarang, waktu komunikasi itu bagaimana? Kami dua sepakat. Ada 2 kesepakatan tentang komunikasi. 1, kita dua kalau baku marah itu mesti sempatkan 1 menit untuk bicara. Kalau bicara-bicara dan ternyata yang kita dua bakal itu tidak penting, berhenti sudah, kau cari makan. Seiko apa kau makan sudah. Jangan sampai kita dua sementara bertengkar soal Ayu Ting Ting itu mau menikah dengan siapa. Itu tidak penting bagi keluarga Manobe dan lebih baik kita dua cukup sudah. Keluarga Raja Kana tidak ada kepentingan di situ. Bukan pendeta Yandi juga yang saksi toh untuk Ayu toh. Sudah cukup sudah. Kecuali untuk Ayu Manobe, itu boleh. Itu ada hubungan. Tapi kalau Ayu itu tidak jadi barang tidak penting kita bakal Ayu untuk apa. Tapi yang kedua kami dua sepakat.
supaya dan jangan berteriak kot anak don dengar, tetangga don dengar, kita dua tambah tinggi ini. Maka kami dua sepakat, satu omong, satu diam saja sampai omong habis. Mungkin yang dia omong itu salah dan tercik begitu. Dia omong itu salah semua. Tapi memang kalau orang omong ini betul mesti lihat di pemuka toh. Wih itu diam saja. So omong habis, aduh sayang minta maaf. Yang tadi omong itu salah. Lalu yang benar karena mana? Oh yang benar begini. Itu bisa dipercaya, bisa. Masa kau istri sendiri beta tipu bagaimana? Oh pertanggungjawaban pada Tuhan Oke, minta maaf yang tadi. Selesai. Bayangkan kalau dia bilang, kamu kenapa? Oh itu kita yakin orang bukan pikir free, dia dong akan lihat kita bakal lagi di eltang. Jadi mendengar dulu. Coba kita omong sama-sama 1, 2, 3. Mendengar. Kadang-kadang kita mau yang kita omong ini orang dengar, tapi kita tidak mau untuk dengar yang orang omong. Itu tidak bijaksana dan pasti hasilnya tidak adil karena kita berdasarkan asumsi nanti. Dengar baik-baik. Tidak salah tuh kalau dengar tuh. Saudara-saudara kalau kita omong deh orang itu, kalau orang hanya diam satu kita berarti itu kita kan kepingin tuh mau bakal lagi betul sambil lihat di muka. Baru kita tanya, Alis kenapa kau tabah? Ya mungkin itu mengganggu sedikit tapi dengar. Tiga. Yang 4. Hikmat yang berbuah keadilan itu akan menggunakan, Tuhan luar biasa ini. Hikmat yang membuahkan keadilan itu akan menggunakan metode untuk mendeteksi kebohongan. Pasti dia akan menemukan cara untuk mendeteksi kebohongan. Cara yang dipakai oleh Salomo, dia coba ambil itu pedang, bagi dua ini anak. Sekarang dia bisa tahu, oh yang tipu ini satu. Biasa kalau ada orang kerja di rumah, biasa don berdua cerita yang tua nyonya rumah pun cara bercerita, botong kalau mau tes kita anak, sekarang mau sengaja kasih setengah duit di saku. Kalau sebentar kau don cuci kita tanya, ini ada dapet duit, soalnya ada duit kertas putih sah. Oh ini anak ini dia tipu ini. Hikmat itu menolong kita untuk menggunakan cara, metode untuk mendeteksi kebohongan. Amin kok? Ini suami-suami ada yang suami tua don tidak lagi, kami yang muda-muda ini sah. Ada yang istri ada mau periksa di HP kok. Sini. Saya baca satu status bilang, istri ambil HP kami tidak takut, hanya deg-degan saja. Hapus kau belum. Metodenya tidak usah sekasar itu toh ibu-ibu, tidak usah. Sini kau minta periksa, coba sini. Tidak usah cas HP, saya ibu terus bilang pinjam papaku HP, kau telepon kawan. Kira-kira begitu, Ustaz. Ya tidak harus dengan cara-cara yang terlalu bikin kita kapal sakit toh. Kita percaya Tuhan anugerahkan kepada kita hikmat untuk menggunakan metode yang baik, mendeteksi ini yang benar itu yang mana, yang tidak benar itu yang mana. Saudara harus meyakini bahwa Tuhan kerja tidak pernah terbatas dari soal metode. Tidak ada satu obat yang sangat manjur bilang ini satu obat untuk seluruh penyakit, tidak. Ada metode, mungkin di keluarga Menobe begini, di keluarga Famdale begini, di keluarga Nusi begini, di keluarga Daud begini, di keluarga Suru begini, masing-masing punya metode sendiri-sendiri untuk itu. Kita percaya Tuhan memberi, pasti baik, adil. Kelima, hikmat yang berbuah keadilan itu sangat memperhitungkan nilai dan penghargaan kepada kemanusiaan. Ini anak kecil yang tadi dalam sengketa itu, dia tidak mengerti apa-apa, bahkan dibunuh pun dia tidak tahu kan. Tapi hikmat yang Tuhan berikan bagi Salomo, kemudian memberi gambaran yang sangat kuat untuk tolonglah hargai kemanusiaan. Nilai-nilai sebagai manusia.
itu mesti dihargai. Khotbah di bukit dalam Matius pasal 7 ketika banyak orang mempertanyakan, makin banyak orang ini kan dia mau banyak. Orang bertanya, jadi jalan mana yang benar? Tuhan bilang, kalau mau benar itu tanya engkau sendiri. Apapun juga yang engkau kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada dia. Tanya saja engkau sendiri. Kalau engkau ingin dihargai, hargailah orang. Tapi poinnya adalah supaya kemanusiaan itu kita jaga. Berhikmat sekali kalau dalam mengurus sengketa itu kemanusiaan itu kita jaga, kemanusiaan. Makanya suami istri bakalai, teman-teman bakalai, kakak adik bakalai tidak usah sebut binatang, toh tidak usah toh. Jangan omong satu babi, jangan. Karena babi hanya bisa beromong dengan babi juga, tidak usah. Omong semanusia dan manusia toh, lihat dia babi, hai manusia. Nah, kayak begitu lebih baik. Tidak usah omong binatang atau apa. Menjaga kemanusiaan. Bagaimana menjaganya Tuhan Yesus kasih jalan. Tanya pada dirimu, apa saja yang engkau kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu. Karena kita lagi jaga kemanusiaan. Harga kemanusiaan itu lebih kuat. Saudara tahu, dalam perkara di dunia ini, satu hal yang sangat berat itu sanksi sosial sebenarnya. Orang mungkin tidak masuk penjara, tapi sanksi sosialnya itu berat. Karena ada kemanusiaan di situ. Orang lihat dia begini sendiri sudah rasa, aduh, ini orang dia masuk apa? Karena itu manusia. Kira-kira begitu. Supaya kita paham betul bahwa tidak ada sebuah kehidupan tanpa masalah, tanpa sengketa, apalagi dalam perjumpaan dengan banyak orang, tapi tolong jaga nilai-nilai kemanusiaan. Pasti jadi baik. Pasti jadi baik. Suami istri, kakak adik, saudara semua, ada masalah di rumah, jaga dia, kita pun suami toh, dia kita pun istri. Tidak mungkin kita nikah dengan batu toh. Kita nikah dia ada bernapas ini. Dia orang baik-baik toh. Apa orang baik-baik? 6. Ini hari saya catat banyak. Kalau sudah terlalu banyak itu sudah tidak bijaksana lah. Jadi saya juga tahu diri kok. Bikin dia jadi bijaksana. 6. Hikmat yang berbuah keadilan itu berpihak pada kehidupan, bukan pada kematian. Menindaklanjuti yang ke-5 tadi. Kemanusiaan kita jaga. Maka hikmat yang berbuah keadilan itu berpihak kepada kehidupan, bukan kematian. Ini sidang jemaat memutuskan, ada 99% yang hadir memutuskan bunuh pendeta Yandi. Terus ada satu suara bilang, jangan, karena dia pun anak masih kecil, dia cuma manusia. Hikmat yang memihak kepada kehidupan ini sudah bukan soal suara terbanyak, tetapi soal kehidupan. Mari kita ikut yang satu suara itu. Dan dia berpihak pada kehidupan, bukan kepada kematian. Memang kadang-kadang secara emosional kita kepingin seseorang itu dihukum seberat-beratnya. Kita kepingin lebih baik dia hancur. Tapi mari berpihak kepada kehidupan. Berat memang. Tapi saya kira Tuhan memungkinkan kepada kita untuk bisa sanggup menjalani itu dengan baik. Ke-7. Ayat 7. Hikmat yang berbuah keadilan itu menghasilkan orang yang dikenang sepanjang masa sebagai orang berhikmat dan bertindak dengan hikmat. Saudara lihat ya, setelah dia memutuskan sesuatu yang memihak kepada kehidupan, ini ibu bilang jangan bunuh, jangan sekali-kali bunuh, dia setuju dengan itu, kan itu kehidupan. Lantas kemudian sepanjang masa hikmat yang berbuah keadilan itu menghasilkan orang yang dikenang sepanjang masa. Kita ini kan mestinya dikenang sebagai orang yang berhikmat juga. Kita mungkin sudah dikenang sebagai orang yang ini, tapi mungkin harus sepanjang masa, sepanjang keturunan dari kita dikenang
sebagai orang-orang yang berhikmat. Saudara, ini tadi malam saya baca satu video pendek satu. Ada satu profesor, ada satu pilot, ada satu orang biasa, dengan ada satu dosen. Dorang naik pesawat sama-sama, tiba-tiba pesawat mati dan dong harus mati semua sudah. Tapi di parasut itu tinggal 3, dorang ada 4 orang. Profesor bilang, dunia ini butuh penemuan-penemuan baru. Butuh itu. Dia cepat-cepat angka 1. Dia sudah terjun. Yang dosen bilang dunia butuh orang-orang pintar. Dia angka 1. Sekarang tinggal 1. Yang pilot bilang kepada anak ini, sudah lu pakai, sudah kok lu lompat turun. Saya karena pilot, berdasarkan janji profesi, saya akan mati bersama-sama dengan ini pesawat. Ini anak bilang, tidak. Ini parasut ini lagi 2. Jadi bapak bisa 1, beta 1. Setahu saya kan ada 3 saja, kok kenapa jadi 4? Ben tidak. Yang profesor 1 tadi mungkin panik, dia ambil cepat-cepat, dia ambil beta pun tas, bukan itu. Memang butuh hikmat juga kadang-kadang di situasi yang berat ini. Kalau kita tidak berhikmat, kita ambil tas kosong, tidak ada parasut, kita yang mati nanti. Karena itu saudara-saudara, memang kita mesti dikenang itu sebagai orang yang berhikmat. Bukan saja pintar, bukan saja itu pintar, kaya, terhormat itu penting, bukan, saya tidak berhormat untuk mengatakan itu tidak penting. Itu penting semua. Tapi karena tema kita tentang hikmat, saya mau kasih tahu ya, bijak-bijaksana lah di situ. Terakhir ini saudara, hanya sebuah penjelasan bahwa kalau saudara cari di Google tuh ada jenis-jenis keadilan. Ada banyak jenis keadilan. Tetapi yang disampaikan tadi dalam pembacaan itu adalah keadilan, ini kan saya kutip, saya harus baca baik-baik supaya jangan salah. Keadilan distributif. Penjelasannya adalah keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya. Setelah hikmat itu Tuhan memberikan bagi kita, ada sejumlah keadilan yang mesti dihasilkan. Konteks pembacaan tadi, ini saya omong hati-hati, saya lihat ini orang yang sarjana hukum apa yang di sini, saya kutip dan ini. Keadilan distributif, yang berhak itu yang harus pegang, dia punya. Yang punya anak itu adalah ibu yang meminta supaya anak itu jangan dibunuh. Berikanlah kepada ibu itu, dia yang paling berhak untuk itu. Keadilan distributif, supaya yang berhak dia memegang itu. Itu bijaksana. Nanti saudara bisa cari lagi macam-macam keadilan lain. Ada yang keadilan yang kalau orang pemalas dia dapat lebih sedikit dibanding orang rajin, adil itu dia punya, adil. Dari keadilan ini banyak ini, tapi khusus hari ini keadilan distribusi. Yang berhak dia yang pegang. Ini ibu punya anak, berikanlah kepadanya. Selamat menjadi orang bijaksana, selamat menjadi orang adil, lebih-lebih lagi selamat menjadi orang adil dan bijaksana. Itu pasti kemuliaan Tuhan nyata atas kita sekalian. Tuhan memberkati.